Sesaat lagi, kamu bakal mendengarkan video podcast with Lukman Hanafi. Halo para noise dan pendengar setia podcast gua dimanapun kalian berada. Selamat datang di video podcast with Lukman Hanafi. Kembali lagi hadir setelah lebih dari 2 bulan ya. Lebih dari 2 bulan tidak mengonten podcast begitu. Dan kita masuk di episode ke-16. Episode yang kali ini sebenarnya gini ya, untuk bahasan episode kali ini udah agak ketinggalan sih, jadi mungkin bisa dibilang agak basi. Cuman kayaknya ini akan tetap jadi perbincangan di ruang tongkrongan kita mungkin ya, terutama buat kita yang memang sering banget atau senang banget ngomongin sesuatu hal, fenomena-fenomena yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Kadang-kadang bahkan sampai ke hal-hal yang mungkin berhubungan dengan mereka yang punya jabatan, punya kepentingan di atas sana begitu. Biasanya kita ngobrol yang biasanya ngobrolin hal itu, mungkin ini bisa jadi bahan diskusi gitu. Jadi podcast kali ini gue pengen ngomongin soal boleh nggak sih kritik gitu. Ya mungkin judulnya itu ya, boleh nggak sih kritik ya. Kalau gue mungkin mulai dari kenapa gue pengen banget ngomongin ini. Oke, kalau ditanya kenapa gue pengen ngomongin ini, alasannya sebenarnya gini. Gue kepikiran untuk ngomongin tentang boleh gak sih kritik seperti ini tuh udah dari bulan lalu. Jadi ya bulan Agustus itu gue udah kepikiran gue pengen bikin podcast ngomongin soal ini, episode podcast untuk ngomongin soal kita sebenarnya boleh nggak sih mengkritisi sesuatu gitu di negeri ini gitu, di negara kita tinggali gitu. Cuma karena pada saat itu gue ada sebuah kegiatan yang dimana gue dituntut untuk menjaga nama baik sebuah lembaga yang dimana gue terikat dengan lembaga itu. Gue takutnya kalau misalkan gue memberikan opini gue atau memberikan pendapat gue terhadap hal tertentu, tapi bisa ya sebenarnya biasa aja, tapi mungkin untuk beberapa pendengar atau beberapa orang yang dengerin konten ini itu akan kayak ngerasa bahwa wah man, lu keterlaluan sih, lu sudah kelewatan sih lu ngomongin tentang ini, jadi takutnya ntar hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Nah jadi gue coba tahan dulu. Untuk selama bulan Agustus gue nggak akan ngomongin ini dulu. Walaupun sebenarnya bulan Agustus adalah bulan merdeka, tapi itu bukan masalah kemerdekaan atau enggak, bukan. Tapi karena memang ada kegiatan yang gue lakukan, yang dimana gue terikat dengan aturan dari sebuah institusi tertentu, yang dimana pada kegiatan itu gue dituntut untuk menjaga nama baik institusi tersebut karena nama gue terikat di sana. Jadi kesempatan tersebut, jadi gue tahan dulu gitu, dan akhirnya selesai sebenarnya di Agustus akhir. Dan gue rencananya pengen banget bikin konten itu, tapi ya gue gak pengen terlalu terburu-buru, jadi gue butuh spare waktu yang cukup gitu untuk akhirnya gue bisa bikin. BTW podcast ini direkam pada tanggal 6 September 2023 di pukul 9.23 PM alias jam setengah 10 malam. Oke. Lalu hal yang membuat gue akhirnya kepikiran untuk bikin tema bahasan untuk podcast ini adalah boleh gak sih ngeritik, adalah karena kalau lo ngikutin berita, lo tahu apa yang terjadi pada bulan Agustus yang lalu. Beberapa minggu di bulan Agustus, lo pasti ingat apa yang terjadi, adalah terkait dengan ada seorang akademisi yang memberikan kritikannya terhadap kebijakan pemerintah. Dan itu ramai diperbincangkan bukan karena kritikannya, tapi lebih ke kata atau diksi yang dipakai oleh si akademisi tersebut. Diksi yang dipakai dalam memberikan kritikannya, itu yang difokusin dan yang membuat akhirnya itu jadi ramai gitu. Dan sebenarnya gue gak perlu ngeceritain apa yang terjadi ya, dari seorang akademisi tersebut. Dan ya gue sebut aja namanya ya, gak perlu gue pakai kata akademisi dan yang lain-lainnya seolah-olah ditutupi.
atau nggak perlu nyebutin namanya karena ini jadi belibet gue ngomongnya gitu. Langsung aja gue sebut Pak Rocky Gerung, oke? Jadi gue sebenarnya nggak perlu ceritain apa kronologi yang terjadi pada kasusnya Pak Rocky Gerung gitu ya. Kalau lo mau ngikutin, kalau lo mau tahu kasusnya secara kronologis gimana, lo bisa cek aja di portal berita dimanapun itu, karena gue jamin yang mereka jelaskan, kronologi yang mereka jelaskan yang dijelasin di media udah sesuai dengan kronologi aslinya gitu. Kemudian alasan kenapa gue ngomongin ini lagi adalah karena kasus sebelumnya, sebelum Pak Rocky Gerung ya, yang terjadi, lo masih ingat gak kasusnya, bukan kasus sih, lo masih ingat gak kejadian di mana ada seorang mahasiswa dari Indonesia yang belajar di Sydney atau lupa di mana sih, yang penting Australia lah. Dia mahasiswa Indonesia yang belajar di Australia, asalnya dari kotanya Antv, Lampung ya. Kotanya Antv. Di kota Lampung, asalnya dari Lampung. Dia mengkritisi jalan-jalan rusak yang terkait jalan-jalan rusak yang ada di Lampung. Dan kenapa nggak ditindaklanjuti terkait dengan masalah jalan rusak yang ada di Lampung. Nah, gue sebut aja ya, dia Bima ya namanya, Bima. Nah, si Bima ini mengkritisi terkait dengan jalan rusak yang ada di daerahnya di Lampung, bahkan sampai menggunakan diksi dajal untuk menyebut daerah Lampung. Dan itu ramai di sosial media, banyak banget netizen mencoba untuk mengangkat isu ini. Dan setelah rame, kemudian tiba-tiba orang-orang yang mereka para pemangku kebijakan, mereka yang punya jabatan di Lampung merasa bahwa apa yang dilakukan apa yang dilakukan Bima ini adalah menurut mereka adalah sebuah penghinaan, pencemaran nama baik. Jadi makanya sempat dilaporin si Bima ini ke kepolisian dengan dugaan pencemaran nama baik, walaupun ujung-ujungnya adalah ditolak sama pihak kepolisian di sana karena pihak kepolisian menganggap bahwa tidak ada unsur pidana pencemaran nama baik pada saat itu. Jadi kemudian ditolak. Namun yang cukup mengkhawatirkan dan cukup disayangkan adalah ketika saat itu ramai, kemudian yang sangat kasihan sekali gue dan sangat disayangkan banget gitu, bahwa ada diduga oknum pejabat atau oknum yang punya jabatan tersebut itu melakukan teror lah ya, melakukan teror kepada keluarga si Bima ini, yang dimana orang yang diteror itu adalah orang tuanya, karena orang tuanya di Lampung kan. Jadi diteror orang tuanya, dikata-katain lah sama si pejabat itu gitu, dikata-katain lah si orang tuanya dan yang lain-lainnya gitu. Tapi yang pasti di sini fokusnya adalah si Bima mengkritisi sesuatu, tapi yang terjadi adalah ternyata respon yang terjadi pertama kalinya adalah laporan karena diduga melakukan suatu tindakan pencemaran nama baik seperti itu. Selain itu, yang terjadi selanjutnya adalah, gue lupa ini setelah kejadiannya Pak Rocky atau sebelumnya, di mana ada siswi SMP di Jambi mengkritisi suatu kebijakan yang dilakukan oleh pejabat tinggi yang ada di daerah Jambi, yang dimana berujung kepada si anak SMP ini dilaporkan ke polisi oleh seorang pejabat yang ada di sana, yang kemudian diulik-ulik identitasnya, ternyata dia adalah seorang kayaknya dia petugas gitu lah, petugas pengadilan atau apalah, gue lupa gitu. Dilaporin nama nih orang ke kepolisian begitu, dan yang ironisnya adalah berujung pada si siswa SMP ini memberikan permohonan maaf karena kritikannya. Menurut gue itu ironi, walaupun akhirnya udah akhirnya laporannya dicabut dan akhirnya berujung damai, tapi menurut gue ini ironis karena anak SMP aja berani mengkritisi kebijakan yang dilakukan oleh pejabat
setempat begitu. Tapi kenapa ujung-ujungnya pihak yang ada di pihak pemangku kepentingan di sana melaporkan si anak SMP ini? Emang kalian kayaknya apa ya sih, takut gitu lah sama anak SMP? Kenapa kalian gitu loh, mikir gue kayak gitu. Selain itu, kenapa gue pengen ngomongin ini pun karena kalau lu lihat track record gue, bukan track record, kau bilangnya track record sih. Kalau lu ngelihat gue di berbagai macam platform, mau di YouTube lah maupun di podcast seperti ini, gue tuh sering kali mengkritisi suatu hal, sering banget. Bahkan tanpa lu sadari apa yang gue omongin, gara-gara di konten YouTube maupun di konten YouTube maupun di konten podcast, itu ada unsur kritisnya loh, ada unsur gue mengkritisi sesuatu loh. Bener loh ini. Nih ya, kalau ini buat teman-teman yang dengerin podcast gue, gue mau ngasih tahu beberapa episode video podcast yang gue bikin, ya, beberapa episode video podcast yang gue bikin, dan itu murni banyak banget hal-hal yang berbau yang dimana gue mengkritisi sesuatu kebijakan. Yang pertama, kalau lu dengerin episode awal video podcast, di episode pertama itu pertama kalinya gue bikin video podcast, dan bahkan gue secara nggak sadar, gue nggak tahu bisa bilang secara nggak sadar, gue mengkritisi kebijakan pada saat itu 2020. Gue bikin episode pertama video podcast itu gue ngomongin soal learn from home atau belajar dari rumah, yang dimana para pengajarnya, mereka yang mengajar entah guru, dosen atau apapun, menggunakan chatting di media sosial untuk mereka ngasih materi. Jadi mereka nyampain materinya seperti kayak tatap muka kita ngobrol gitu, jadi dosen memberikan materi sedangkan mahasiswanya memperhatikan, tapi bedanya ini pakai teks chatting gitu. Selanjutnya episode ke-8 gue sempat ngomongin soal email yang katanya bikin pemanasan global juga tuh. Email yang juga berperan dalam terjadinya global warming. Karena pada saat itu kalau nggak salah 2022 di TikTok tuh rame, karena gue kebetulan ngikutin pada saat itu, ngikutin TikTok banget gue, anak TikTok gitu loh. Jadi gue ngikutin pada saat itu yang rame itu adalah terkait dengan ada banyak banget TikTokers, banyak banget orang-orang di TikTok itu bikin video ngomongin soal global warming, dan mereka bilang bahwa dengan menghapus email itu juga mengurangi efek dari global warming, walaupun kecil ya, tapi itu mempengaruhi begitu. Dan gue mengkritisi terkait dengan orang-orang atau para kreator yang bikin postingan tersebut, bahwa ya benar, email memang mempunyai memang berperan juga dalam global warming. Makanya pesan kalian untuk menyuruh untuk menghapus beberapa email yang masuk di inbox maupun di spam, itu karena memang itu bisa membantu mengurangi dampak dari global warming. Tapi yang jadi masalah adalah ketika mereka maksa untuk, bukan maksa sih, lebih ke kayak mereka tuh denial gitu, bahwa ya tapi kan ini kan langkah kecil, kenapa kita nggak melakukan langkah kecil tersebut. Maksud gue kayak gini, di situ gue ngomongin soal masalah mereka ngomong bahwa menghapus email itu adalah hal kecil, kita bisa melakukannya dari ngapus email. Kok kayaknya orang-orang kayak denial, nggak mau menghapus email gitu. Maksud gue, ya kalau orang mau menghapus email silakan, nggak juga silakan, karena nggak semua email bisa untuk dihapus gitu. Kadang-kadang ada beberapa email yang masuk ada email yang masuk ke kita, itu ada yang memang kayaknya masih diperlukan gitu. Ada yang masih diperlukan, ada yang memang udah nggak diperlukan. Makanya ada pilihan mau dihapus atau tidak begitu. Ya memang menghapus email ada dampaknya, tapi dampaknya kecil. Kalau mau dampak nyatanya gampang, buang sampah ke tempatnya. Kalau lo makan ngambil secukupnya, kalau kelebihan, karena takutnya kalau lo ngambilnya kelebihan nggak habis, buang-buang makanan. Lo tau nggak? Lo ngebuang makanan itu bisa menghasilkan gas nitrogen, yang dimana gas nitrogen tersebut
menghasilkan gas nitrogen dan dari proses pembusukan makanan itu yang itu juga berperan dalam global warming gitu loh, menutup lapisan ozon kita gitu. Takutnya dengan zat-zat tersebut yang menghalangi bumi, cahaya masuk tapi nggak bisa dipantulkan keluar, malah tetap kesimpan di dalam bumi gitu, dan makanya jadi panas gitu loh maksud gue. Ada lagi di video podcast episode 9 gue ngomongin yang dimana judulnya semua demi konten. Di situ gue ngomongin soal kalau pada saat itu lagi ada fenomena 2 mahasiswa keperawatan saat itu. Yang pertama itu ada mahasiswa keperawatan yang bikin video atau bikin apalah. Gue nggak bisa nyebut itu konten sih menurut gue. Bikin video postingan gitu di TikTok yang ngomongin soal pengalaman dia masang katet, bukan pengalaman dia atau kayak ngebayangnya tuh gue nggak tahu itu. Dia bikin video yang isinya tuh masang kateter ke alat kelamin pria di mana si prianya ini jadi pasiennya dia. Jadi dia sebagai dokter, sebagai perawat masang kateter ke si pasien gitu. Ya kayak gitu-gitulah. Selain itu ada mahasiswa keperawatan lagi, dia sebenarnya pengen kayak seru-seruan aja. Jadi di videonya itu si mahasiswi mahasiswi keperawatan ini itu ada bayi gitu. Dan pada saat itu masih COVID ya, dia tuh masih pakai masker dan kemudian ada bayi itu dia gendong. Dan lo tau apa yang terjadi? Si mahasiswi keperawatan ini dia nempelin pipinya ke pipi si bayi dalam keadaan maskernya masih kepasang. Jadi dalam artian si masker nempel ke pipi bayinya, dan itu juga rame tuh. Kemudian ada satu lagi tuh, itu adalah terkait karena saat itu yang lagi rame adalah ada anak-anak SMP, anak-anak kecil, remaja tolol itulah. Gue sebutnya remaja tolol. Anak-anak yang kayak gituan bikin video dia ngadang truk. Ya lo tau lah, yang akhirnya membuat banyak banget lah remaja-remaja mati konyol. Tapi yang gue sayangin adalah ternyata yang masuk penjara atau yang dipenjarain adalah sopir truknya, yang bahkan menurut gue sopir truknya nggak salah sama sekali. Dia cuma berusaha untuk agar tidak terjadi jatuhnya korban gitu. Tapi dia yang dipidanain sama kepolisian, dan gue mengkritisi kepolisiannya gitu. Di situ gue mengkritisi kepolisiannya. Kalian punya otak gak sih, maksud gue gitu. Kemudian yang gue kritisi lagi, bahkan gak cuma di video podcast, gue juga bikin konten-konten yang mengkritisi sesuatu hal pun juga udah gue lakuin di YouTube. 2019 gue inget banget. Saat itu kalau lo ngikutin channel gue ya, kalau lo ngikutin media Lukman Yusret Media dari awal banget, lo pasti ingat di tahun 2019 gue sempat bikin konten yang namanya shit post. S-T yang gue sebut shit itu. Nah, di konten itu atau di program, gue bisa sebut program ya. Di program itu gue ada satu episode gitu, satu episode yang dimana gue nge-review berita hoax. Lo bayangin tuh. Biasanya orang nge-review makanan lah, nge-review barang endorsan lah, nge-review apalah gitu. Biasanya yang wajar-wajar gitu kan, kadang-kadang barang gitu kan, elektronik gitu, makanan atau apapun gitu. Gua nge-review berita hoax guys. Dan nih, ketika gue nge-review berita hoax, yang terjadi adalah kesalahpahaman yang terjadi itu adalah ketika grup WhatsApp gue rame karena mereka menilai gue jelek-jelekin mereka. Padahal gue mengkritisi bagaimana cara mereka nyebar berita hoax gitu, nyebar berita gitu. Mereka nge-share berita gitu. Gue ngekritisi cara mereka nge-share berita. Itu yang gue kritisi bagian itu. Tapi mereka kayaknya salah paham dan yang lain-lainnya, yang akhirnya membuat mereka terlanjur marah dan akhirnya berujung pada gue di-kick dari grup. Dan itu yang gue kritisi sebenarnya bagian itu. Cara mereka nge-share beritanya itu doang. Jadi kalau ngomongin mengkritisi sesuatu, gue udah melakukannya udah dari zaman 2019 dan sampai sekarang gue ngelakuin itu. Makanya kalau yang terakhir di YouTube, kalau lu masih ingat, gue juga sempat ngomongin soal tragedi Kanjuruhan, gue ngomongin soal polisinya yang bilang gas air mata yang expired itu zat berbahayanya udah nggak ada atau udah hilang gitu, jadi aman.
Padahal gas air mata menurut gue mau lo expire atau enggak tetap berbahaya kalau kena orang gitu maksud gue. Dan gue kritisi si pihak kepolisian yang ngomong kayak gitu, gue kritisi lo daripada ngomong kayak gitu mending lo tanggung jawab sama mereka yang jadi korban gas air mata di Kanjuruhan itu. Selain itu gue juga mengkritisi terkait dengan 5 tuntutan. Lo masih inget gak? Pada saat itu lagi rame pecinta sepak bola memberikan 5 tuntutan kepada Indosiar terkait dengan ya pelaksanaan Liga 1 pada saat itu. Liga 1 di stadion yang jamnya terlalu malam dan yang lain-lainnya. Gue mengkritisi cara mereka yang menuntut. Kenapa gue mengkritisi mereka? Bukannya harusnya lu pro ke mereka? Ya, tapi di sini gue menemukan sesuatu hal yang aneh. Kenapa? Karena dari 5 tuntutan yang mereka lontarkan, 5 tuntutan yang mereka lontarkan itu sebenarnya mereka salah sasaran. Harusnya dan di situ gue bilang harusnya tuntutannya itu bukan ke pihak Indosiarnya tapi ke pihak penyelenggaranya. Setelah itu gak rame-rame juga sih sebenarnya. Setelah itu gue ngeluarin statement itu, kemudian banyak tuh yang ngakunya pecinta sepak bola marah-marah, katanya Lukman lu tuh nggak tahu tentang dunia sepak bola makanya lu nonton gitu kan. Dan maksud gue gue gak bodoh-bodoh amat, gue juga nonton kali, gue nonton Liga 1 juga. Apalagi yang terakhir ini terkait Bang Rocky Gerung ini, Pak Rocky Gerung yang kemudian dipidanakan sama masyarakat, sama orang-orang di luaran sana dengan pencemaran nama baik lah, dengan menyebarkan berita bohong lah dan yang lain-lainnya gitu. Nah, sekarang kita langsung aja ke suara gue atau tanggapan gue bagaimana. Ini udah 34 menit baru masuk aja ke tanggapan gue bagaimana. Oke. Kalau tanya tanggapan gue gimana, menurut gue kayak gini deh. Kritik itu boleh dan harusnya sebebas-bebasnya menurut gue. Gak ada aturan harus sopan, harus gimana, enggak kalau gue ya. Ini kalau gue mungkin akan ada banyak yang gak setuju dan kayaknya orang-orang di parlemen sana pun juga banyak banget yang akan bilang kritik boleh tapi harus sopan dan santunnya dikedepankan kayak gitu lah. Tapi buat gue sendiri kalau lo mau ngelontarin kritik silakan. Tidak ada cuman harus gini nggak ada. Sebebas-bebasnya lo mau mengkritisi atau memberikan pendapat apapun. Karena kembali lagi menurut konstitusi, kita ngomongin konstitusi ya. Menurut konstitusi di undang-undang dasar kita ada satu pasal yang isinya adalah setiap warga negara bebas mengeluarkan pendapat, bebas berekspresi, bebas berpendapat, berkumpul dan berserikat. Dan itu dijamin oleh undang-undang. Ya. Dan gue pengen nanggepin beberapa statement orang-orang yang bilang kalau ada beberapa statement orang terkait dengan kritik. Yang pertama, kritik itu kritik itu boleh tapi harus dengan sopan, harus dibawakan dengan sopan dan santun. Oke, tanggapan gue adalah bebas. Lo mau pakai sopan santun silakan, mau pakai yang tajam dan pakai kata-kata yang kurang baik ya silakan. Itu hak lo. Kita nggak bisa ngatur cara orang ngomong. Cara orang ngomong tuh beda-beda. Ada yang pakai nada tinggi, ada yang pakai nada rendah, ada yang pakai kata-kata halus, ada yang pakai kata-kata kasar. Dan kita nggak bisa ngatur mulut orang. Itu aja maksud gue kayak gitu. Dan kalau ngomongin sopan santun, yang terjadi terakhir ini, kalau lo kritik nggak pakai, kalau misalkan dikritik pakai sopan santun, kayak seakan-akan saya tidak dengar kritik Anda sampah gitu. Kritik Anda tidak berguna, saya tidak dengar gitu. Seringkali seperti itu. Gue gak bilang semuanya ya, tapi seringkali terjadinya seperti itu. Makanya kenapa akhir-akhir ini kalau orang melontarkan kritik, kata-katanya tajam, kata-katanya menyakiti, mungkin bisa disebut menyakiti hati, menusuk ke dalam jiwa, menusuk ke dalam pikiran, menusuk ke dalam hati kayak gitu. Lo menemukan kejanggalan dan lo menyampaikannya, itu kritik menurut gue. Dan lo mau menyampaikannya dengan cara santun, dengan kata-kata yang baik ataupun kata-kata yang kasar, ya terserah. Karena gaya ngomong orang nggak bisa lo atur. Lo nggak bisa ngatur mulut orang gitu maksud gue. Ya itu kebebasan mereka. Dan kita kalau kan, dan siapa kita yang bisa ngatur-ngatur cara ngomong orang gitu.
Itu loh maksud gue kayak gitu. Makanya gue tentang banget kata-kata sopan santun dan yang lain-lainnya dalam kritik. Kalau lo mau mengkritisi sesuatu, tidak perlu pakai sopan santun. Gitu. Kemudian statement selanjutnya, statement masyarakat yang lainnya itu adalah boleh mengkritik, tapi jangan sampai menuju ke ujaran kebencian. Nah, pertanyaan gue adalah, apa matriks lo, apa penilaian lo yang membuat akhirnya lo bisa menyimpulkan bahwa sesuatu kritik adalah membenci? Apa penilaian lo sesuatu statement bisa disebut membenci? Enggak, misalkan gue bilang gue benci produk Indonesia karena produk Indonesia, misalkan contohnya, misalkan gue pakai HP, misalkan contoh ini ya, ini misalkan ya, gue benci produk HP Indonesia karena kalau dipakai beberapa bulan virusnya langsung menyebar, padahal gue gak ngapa-ngapain. Dan yang gue alami seperti itu, misalkan gue ngalaminya, gue pakai handphone Indonesia lah, handphone buatan Indonesia, gue pakai beberapa bulan, ternyata gue gak ngapa-ngapain ya, gue cuman ngaktifin data, cuman install WhatsApp, udah aman biasa aja. Tapi beberapa bulan setelah pakai, tiba-tiba Google Chrome buka sendiri, kebukalah situs-situs yang gak jelas, tiba-tiba keluar pop up iklan yang aneh-aneh gitu, yang bikin akhirnya storage gue penuh, dan gue nggak tahu ini gimana cara ngilanginnya, karena dengan segala cara gue coba ngilangin tapi tetap muncul aja. Dan gue memberikan statement gue benci sama produk Indonesia karena seringkali seperti ini. Apakah salah? Harusnya tidak dong. Harusnya tidak dong. Dan yang harusnya tindakan selanjutnya adalah pihak yang kita kritisi itu harusnya memberikan feedback begitu, memberikan respon terkait kritik kita gitu loh. Bukannya malah kayak diem aja, nggak dengar ya, ketika ada sampah gitu. Nggak kayak gitu, harusnya ditanggapi gitu loh. Jadi menurut gue, lo mau kritik dengan pakai kata benci atau apapun terserah lo, tapi kembali lagi dalam mindset kita, jangan berpikir kalau benci itu benci beneran. Dalam kritik, kalau misalkan ada kritik orang, gue benci dengan hal ini karena ini, tapi jangan pernah kita tanamin mindset di otak kita bahwa dia mengkritisi dengan kata benci itu berarti beneran dia membenci banget. Kita coba think positif gitu loh, maksud gue. Makanya kenapa di setiap gue bikin konten selalu endingannya adalah stay creative and stay positive thinking, adalah mencoba untuk pikir positif dulu, jangan pikir negatifnya dulu gitu loh. Selanjutnya lagi, boleh kritik tapi sampaikan langsung ke orangnya. Mending lu sampaikan langsung ke orangnya daripada lu depan jauh-jauh doang, lu ngomong blablabla, lu nggak berani ngomong di depan orangnya langsung. Menurut gue gini, sekarang kan internet dipermudah banget nih, sosial media dipermudah banget nih. Apapun yang muncul di publik, semua orang berhak untuk mengomentarinya, betul nggak? Bener nggak? Misalkan contoh, pemimpin sebuah negara membuat kebijakan seperti ini, misalkan seorang pemimpin membuat kebijakan seperti ini dan menimbulkan pro dan kontra. Orang sekarang bebas gitu loh, memberikan pendapatnya, memberikan kritikannya begitu. Dan kalau dengan terms atau mungkin kata-kata lo yang bilang kritik harusnya langsung di depan orangnya, masa gue harus mengkritisi? Kalau misalkan gue mengkritisi terkait dengan kebijakan IKN misalkan, masa gue mengkritisi kayak gini harus di depan orang-orang yang ada di IKN? Masa gue harus mengkritisi hal tersebut di depan Pak Jokowi? Gue keluar duit banyak dong, maksud gue. Dengan kemudahan internet yang diharapkan kan mereka bisa lihat gue gitu dengan mudah, karena internet kan mempermudah sebenarnya. Sekarang gini, gue pengen kasih tahu satu kesalahan besar terutama yang terjadi sama netizen kita. Mungkin gue, lu, orang-orang tua, anak-anak muda, ataupun mungkin mereka yang punya kepentingan, mereka yang punya jabatan, mereka yang juga nggak punya jabatan, mungkin mereka yang pekerjaannya terhormat, mereka yang tidak terhormat. Ini
gue kritisi kalian semua termasuk gue sendiri, yaitu adalah kesalahan kita dalam menanggapi kritik adalah terlalu fokus pada hal-hal yang menurut kita menyimpang. Di kasusnya Pak Rocky Gerung, itu kan Pak Rocky Gerung mengkritisi terkait dengan kebijakan IKN dan Omnibus Law. Dan itu rame bukan karena kritikannya Pak Rocky, tapi lebih ke diksi yang dipakai Pak Rocky dalam memberikan kritikannya. Tahu kan kata yang dipakai apa? Bajingan tolol, ya kan? Nah, yang jadi yang kemudian ramai diperbincangkan malah kayaknya masyarakat kita, mereka yang punya jabatan, orang tua, anak muda, mereka yang pekerjaannya terhormat maupun yang tidak, mungkin gua ataupun elu, terlalu terfokus ke kata bajingan dan tololnya. Dan menurut gua kata bajingan dan tolol ya emang kata kasar, tapi jangan terlalu terfokus ke kata kasarnya itu deh. Kenapa kita gak fokus ke kritikannya yang dikasih gitu, kritikannya yang disampaikan sama Pak Rocky. Ya gue tahu dia akademisi, gue tahu. Tapi kalau ngomongin public figure, orang-orang yang harusnya kan memberikan contoh yang baik. Yang gue tanyain adalah kalian para bapak-bapak pejabat yang suka ngambil uang rakyat lah, yang suka tidur di waktu rapat lah, apakah kalian memberikan contoh yang baik? Itu. Dan gue nggak berani bilang ngomong nggak, dan gue bahkan selama hidup gue ketika ada orang-orang seperti itu, entah public figure atau apapun yang mungkin ngomongnya kotor dan apapun, gue nggak pernah bilang lu tuh harusnya memberikan contoh yang baik buat penonton lu. Nggak pernah. Kenapa? Karena gue sendiri juga memberikan contoh yang bahkan gue pun juga ngomong kotor juga di beberapa bagian ya, di beberapa momen gitu kalau diperlukan ya. Kadang-kadang gue yang suka ngelontarin anjing tolol gitu. Dan gue ngerasa gue nggak ada kewajiban untuk memberikan contoh yang baik untuk penonton gue, dan karena gue yakin penonton gue tuh juga dewasa, mereka gue bisa bilang kalau istilahnya ini mumayyiz, mereka bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, kan begitu. Itu kalau gue ya, itu kesalahan kita, jadi terfokus kepada kata kasarnya atau hal-hal yang kayaknya menyimpang dari hal-hal yang kita prioritasin atau kita utamain gitu dalam kehidupan kita. Makanya gue bilang sopan santun, budaya ketimuran itu kayaknya memang yang utamain di diri kita dan jadi moral utama kita yang paling kita prioritasin. Dan menurut gue pun kata-kata yang dipakai pun juga gak sepenuhnya kotor ataupun gak sepenuhnya gak baik atau gak patut untuk diucapkan. Karena menurut gue nih, apalagi gue ya, gue daerah Temanggung nih, gue tinggal di daerah Temanggung. Kata bajingan itu bukan kata kasar loh. Mungkin lo mikirnya wah bajingan itu adalah kalau itu bahasa kasar atau kata kasar untuk menyebut tupai, misalkan begitu. Tapi gue yang warga Temanggung, silakan lu Google sendiri, kata bajingan di Temanggung itu sebenarnya adalah sebuah makanan. Jadi bajingan ini nama makanan. Jadi ketela pohon ataupun singkong ya, disebutnya singkong, dimasak sama gula merah, pandan dan santan, dimasak kental dan bentuknya tuh jadi coklat dan empuk begitu loh. Jadi rasanya manis gurih. Itu namanya bajingan. Dan kalau misalkan ngatain orang bajingan, maksud gue kenapa, apa salah bajingan gitu? Apa salah kata bajingan gitu? Bajingan kan manis, enak dan gurih. Manis, gurih, enak, empuk, legit gitu loh. Kalau misalkan bukan itu man, bukan gitu man, jangan bodoh man. Bukan yang dimaksud bukan makanan. Yang dimaksud itu tupai. Nah sekarang jadi pertanyaan, apa salah tupai? Kok kayaknya negatif banget gitu tupai itu. Padahal kalau lihat karakter tupai itu lucu. Walaupun di kehidupan nyata mungkin merugikan, tapi tupai itu sejatinya lucu. Lu nonton SpongeBob deh. Tupai itu hewan yang jenius. Dia makanya jadi scientist ya kan, tinggal di rumah pohon gitu kan, di rumah kayak kaca gitu, yang kemudian di tempat dia tidur itu ada, di tempat dia tinggal ada pohon, dan kemudian dibikin jadi lab sendiri lah. Kemudian dia sering kali kerja sama scientist gitu.
dia juga orang yang dia juga cukup terkenal lah di tempat tinggalnya di Texas gitu. Apa salahnya tupai? Itu loh maksud gue. Emang salahnya tupai apa gitu? Kalau penggunaan kata kasar kembali lagi ya, ada konteksnya. Makanya gue selalu bilang, pahami konteksnya dulu sebelum lo melakukan sesuatu. Dalam kasus ini, Bang Rocky bilang, konteks yang ngomongin bajingan dan tolol itu di kebijakannya, bukan di orangnya. Karena ini kembali lagi nih keyakinan, dan entah ini gue bilang mungkin ini keyakinan orang-orang zaman di orang-orang sini ya, bahwa kalau orang menyebutkan kata kotor itu berarti memaki seseorang, padahal sebenarnya enggak. Kalau lo tahu konteksnya, lo nggak akan pikir bahwa semua kata-kata makian yang disebutkan itu berarti memaki orang, bukan. Tapi menyebutkan entah kebijakannya yang bodoh lah, entah apa yang bodoh, yang pasti tidak pasti orang yang dimaki. Yang dimaki itu pasti orang, bukan seperti itu. Tapi bisa di kebijakannya lah, entah sikapnya lah, entah apapun begitu. Makanya ketika lu masih ingat gak, kalau lu yang nonton YouTube, lu masih ingat dengan gamers ganteng idaman Reza Arab Octavian, dia ngomong anjing tolol bangsat, bukan ngatain orang, itu lebih ke ekspresi dia kaget ngomong anjing lah. Dia main game gitu kan, game horor tiba-tiba setannya muncul, dia ngomongin anjing lu tolol bangsat gitu. Apakah itu memaki orang? Kan tidak. Jadi pahami konteksnya dulu. Itu loh yang sangat disayangkan sama kita tuh, yang disayangkan sama orang-orang kita itu adalah kalau misalkan ada orang ngomong kata-kata kasar, ngomongin kata yang kurang baik, itu berarti memaki seseorang. Itu salah banget. Jadi makanya gue bilang, pahami konteksnya dulu sebelum lo melakukan sesuatu. Seperti itu. Dan jangan terlalu terfokus pada hal-hal yang di luar dari konteksnya. Misalkan kalau dikritik ini, jangan terlalu terfokus pada hal-hal di luar dari intisari kritiknya. Coba kita lebih fokus ke yang dikritisi itu apa, kita coba obrolin, kita coba diskusiin gitu loh. Bukan malah terlalu terfokus sama kata bajingan tololnya. Itu tolol, menurut gue malah orang yang gue maksud tolol ada mereka yang terlalu terfokus sama kata bajingan dan tololnya begitu. Itu. Kemudian yang pengen gue omongin lagi adalah tadi seperti yang tadi gue omongin, bahwa kadang-kadang kalau kita pakai kata-kata yang kasar, cenderung orang yang kita kritisi melakukan aksinya merespon dengan cepat dibanding kita yang pakai kata-kata yang santun. Dan itu yang terjadi sekarang. Gak semuanya, tapi kebanyakan yang terjadi sekarang seperti itu. Makanya sekarang kita coba membiasakan diri untuk untuk menyikapi kritik itu dengan hal yang wajar. Mencoba menyikapi kritik itu dengan hal yang wajar. Karena kembali lagi, poin gue tadi adalah orang gaya bicaranya beda-beda. Orang kalau memberikan pendapat tertentu mungkin diksinya juga beda-beda, cara ngomongnya beda-beda, tinggi rendahnya nada yang dipakai orang-orang juga beda-beda, intonasinya juga beda-beda. Jadi tolong kita coba membiasakan dengan hal tersebut. Kalau ada kritik yang masuk, coba kita tanggapi dengan baik. Coba kita fokus ke poin kritiknya. Karena gue yakin orang mengkritisi sesuatu karena ada dasarnya. Jadi kita perlu lebih fokus ke intisari kritiknya, bukan ke hal-hal di luar itu. Kritik boleh di negeri kita tercinta, di tempat kita tinggal sekarang ini. Kita boleh kok mengkritisi sesuatu hal. Gak usah pakai cuman harus sopan, cuman harus santun, cuman jangan sampai ke ujaran kebencian, cuman harus gini-gini, gak ada. Sebebas-bebasnya lu mengkritik dengan gaya bicara lu yang seperti apa, cara lu berekspresi seperti apa, karena diatur oleh undang-undang. Intinya seperti itu. Jadi itu aja video podcast kali ini. Semoga teman-teman semuanya bisa paham dengan maksud gue. Di sini gue cuman pengen ngeluarin sampah yang ada di otak gue, karena hal tersebut udah ketumpuk dari bulan Agustus yang lalu, dan gue pengen keluarin aja di bulan September ini dalam bentuk
video podcast 3 episode yang baru. Karena jujur aja gak nyaman nyimpen sampah-sampah di otak gue gitu loh. Karena beberapa hari terakhir ini gue pusing lah ngurusin segala hal gitu, segala hal yang ribet banget lah begitu, yang akhirnya membuat kepala gue pusing. Kadang-kadang gue akhirnya lebih banyak molornya daripada kegiatannya karena saking pusingnya gue itu. Makanya gue sekarang udah cukup lega sih. Gue udah cukup lega gitu, otak gue ngeluarin sampah-sampah tersebut. Dan ya gue pengen sih ketika episode ini tayang kemudian ada yang nanggepin sih. Gue pengen banget ini. Jadi tolong buat teman-teman semuanya bantu ramaikan episode kali ini. Kolom komentar dibuka di Noise ya. Kolom komentar gue buka untuk kalian mau kalian mau ngirimin tanggapan kalian silahkan. Lo mau menyanggah omongan gue silahkan. Lo mau ngatain gue silahkan, terserah lo, tapi jangan kaget sama respon gue ya. Karena respon gue ngerespon sesuatu juga bebasnya gue dong. Lo kan nggak ya bebasnya gue dong. Gue mau ngerespon bagaimana kan, seperti itu. Jadi ya itu aja. Thank you banget buat teman-teman semua yang udah dengerin dari awal sampai akhir. Kita akan ketemu lagi di video podcast episode berikutnya dengan bahasan yang lebih lagi. Gue gak tahu akan lebih kritis atau bagaimana, karena kalau misalkan ada bahasan-bahasan yang menarik pasti gue akan bikin di video podcast begitu ya. Kalau gitu gue tutup video podcast kali ini, dan seperti biasa Lukman Hanafi yang punya podcast ini, yang punya channel ini pamit dari hadapan kalian. Stay creative and stay positive thinking. Ingat kembali lagi, stay creative and stay positive thinking. Sampai jumpa buat kalian semuanya. Selamat beraktivitas seperti biasa. Bye. Terima kasih sudah mendengarkan video podcast with me Lukman Hanafi di YouTube. Untuk versi fullnya kalian bisa dengarkan di aplikasi Noise maupun aplikasi audio streaming lainnya. Buat kamu yang penasaran dengan video podcast episode sebelumnya, kalian bisa dengarkan di sini. Tunggu video podcast episode berikutnya yang akan hadir setiap 1 bulan sekali. Jadi ya itu aja. Terima kasih, sampai jumpa.